Assalamualaikum teman-teman. Ini kebetulan video kali ini mau ngeliatin tamu spesial Bapak Rudi. Dari apa Pak Rudi? Saya sebagai Ketua Nasional Satsus Ulat Jerman Seluruh seluruh Indonesia. Indonesia, jadi Iya. Satuan Khusus Nasional Ulat Jerman. Iya. Saya mendatangi petani-petani, saya akan teliti kumbangnya, saya akan teliti ulatnya. Jadi yang saya kumpulkan dari Bogor, dari Sukabumi, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, ada Cirebon, terus kemudian ada dari Samarinda, ada juga dari Jambi, Lampung. Itu kecil-kecil saya kumpulkan seperti ini nih. Nah, Ini contohnya ini teman-teman. sengaja saya benar-benar meneliti ini. Saya mau teliti karakter kumbangnya dari berbagai macam suhu, dari berbagai macam ketinggiannya. Jadi Kebetulan ini tuh kumbang teman-teman. ini kumbang ya. Kumbang Ini dari- indukan dari ulat Jerman. Iya, Nah, saya ketua Satsus Ulat Jerman. seluruh Indonesia. Saya datang ini akan kita yang di Bogor, Alhamdulillah. Kabupaten Bogor. Insan Mandiri Farm didatangin langsung sama ketua. Jadi saya berharap di sini ekonomi berjalan. Saya ke depan akan membuat klon pencapir. Dulu ada zamannya Pak Harto, itu klon pencapir kita. Saya akan bikin wisata ketahanan pangan, wisata ulat Jerman. Jadi ulat Jerman menjadi satu kekuatan ekonomi Indonesia, ketahanan pangan Indonesia. Apa sih kok bisa Indonesia bisa tahan pangan dari ulat? Ngawur nih katanya Pak Ketua nih. Ini benar-benar ya, nanti kalau ada yang mau tahu lebih jelas kita ngobrol aja. Ada banyak-banyak yang akan saya tularkan kepada teman-teman. Jadi kita membeli kumbang sebanyak-banyaknya. Saya bikin klon pencapir, saya cari petaninya ya, teman-teman Gojek, ojol yang nganggur, tukang pemulung, tukang beca, abang-abang bangunan, mereka yang nganggur, belum ada kegiatan, bisa budidaya ulat Jerman tanpa perlu modal. Jadi kita klon pencapir. Ada kurang lebih 100.000 kumbang, kita bagi-bagi setiap lapak, dipelihara tiap hari. Supir Gojek yang belum ada kegiatan pagi-pagi miara kumbang dulu. 2 jam sempatkan pagi-pagi piara kumbangnya, bawa makanan sendiri, dipiara ulatnya. Nanti begitu hasilnya, nanti setelah panen baru kita bisa berbagi. Misalnya ini kan kalau kita punya sekian banyak kotak, menghasilkan satu kotak ini anggap 1 kilo. Kalau kita ada 20 berarti kan 20 kilo. 20 kilo dikali, saya rencana membeli ke depan ini kita stabilkan harga di rata-rata 35-40 ribu. Coba dalam setiap 15 hari sekali penghasilan 4,5 juta. Berarti kalau 1 bulan dapat 9 juta. Kalau dia bagus miaranya 1,5 kilo berarti lebih dari 10 juta pendapatannya. Jadi seperti itu. Memang kegiatan saya tidak diketahui pemerintah, tidak diketahui banyak, tapi saya punya pemikiran inilah ketahanan pangan yang paling pas. Ketika negara lain menerima hasil kumbang kita, mereka segan miara, mereka mungkin anggap jijik miara ulat, tapi hasilnya mereka berani untuk membeli. Untuk apa sih? Dijadikan tepung, bahan bahan kosmetik, dijadikan pangan, makan, pengganti udang. Ya, yang lebih dahsyat lagi, itu yang saya rasakan. Saya mau bikin smelter besar di sini, ya. Kita tidak usah ekspor lagi, cukup kita kembangkan di sini, kita ekspor dalam bentuk jadi, ya, yang nilai ekonomisnya ada dan akan sangat membantu masyarakat petani. Bisnis ulat Jerman ini bisnis sampingan, jangan jadi bisnis utama. Bisnis utama itu tetap kalian bekerja, berkarya, ya, menjalankan aktivitas yang perkantoran, tetap jadi karyawan kantor.
yang supir ojol tetap menjalankan ojol, yang kuli bangunan, yang tukang beca, yang penjual pedagang, tetap ekonomi dijalankan. Tapi ada usaha sambilan yang pasti per 15 hari dapat uang yang lumayan untuk menghidupi dapur, untuk membantu sekolah anak, untuk membantu ekonomi. Inilah yang dinamakan ketahanan pangan nasional. Ekonominya kreatif. Nah, Pak Menteri juga nggak tahu nih kalau saya lebih kreatif dari Pak Menteri. Ekonomi kreatif dimulai dari ulat Jerman. Ulat Jerman nasional ini satu hal yang belum banyak orang ketahui. Peluang ekspornya masih terbuka 90%, tapi kita berusaha untuk tidak ekspor. Kalau buat lokal, orang nggak mau makan ulat. Nggak akan ada yang berani makan ulat, ayo. Tapi luar negeri mereka berani. Ada menu nasi goreng, menu makanan restoran dari ulat. Tapi Indonesia belum berani makan ulat. Nah, supaya itu kita tetap jaya di ekonomi ini, teman-teman adik-adik Brawijaya sudah memenangkan juara 2 ketahanan pangan dunia. Ketahanan pangan dunia loh, Indonesia menang dari adik-adik kita di Brawijaya. Ya, apa sih yang dimenangkan? Membuat minyak sayur dari ulat Jerman. Ya, biasa kan minyak goreng itu dari kelapa sawit kan? Nah, kali ini kita buat dari ulat Jerman. Ya, memang ekonominya sulit menghitung. Karena untuk mendapatkan 1 liter itu harus sekian kilo baru bisa ketemu. Sekian kilo ulat Jerman. Nah, tapi ada caranya. Ya, saya berharap seluruh teman-teman yang melihat video ini, video YouTube ini, bisa saling berbagi, bisa saling informasi. Kalau mau sharing atau berbagi ilmu, bisa kontak masnya yang punya channel ini, atau kalau mau langsung ke saya pun boleh. Nanti bisa dikasih nomor teleponnya di deskripsi. Ya, yang jelas. Atau kalau mau jelas bisa masuk di www.ulatjerman.id. Ya, itu Indonesia punya, ulatjerman.id. Nah, itu bisa lebih jelas. Mau unduh proposal boleh, mau ambil videonya download boleh, mau download proposalnya, mau pelajari. Kita mengkaji semuanya, kita kaji. Ya, enggak tahu-tahu bisa langsung jago, bisa langsung pinter, biar enggak. Mati berkali-kali, tetap semangat, ya kan? Belajar. Nah, ini ulat Jerman pun begitu. Induknya tahan, tapi ulatnya ketika 1,5 bulan, aduh, kalau udah mati kita nggak berdaya. Tapi alhamdulillah saya sudah menemukan solusinya. Saya tinggal kembangkan lebih besar. Jadi saya formulanya ada, formula cair ada, formula bubuk ada, untuk supaya ulat tidak mati, supaya tidak lemas, supaya tetap sehat. Anti stres, ada semua di proposal saya. Silakan ulatjerman.id, itu ada semua ya. Jadi itu sementara yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya berharap ketahanan pangan tidak harus dari beras, ketahanan pangan dari ulat Jerman, ketahanan pangan nasional. Saya akan mulai ulat Jermannya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, gitu ya. Ini jadi ketua langsung yang datang ke sini. Jadi yang punya masalah mati lemas nanti udah ada solusinya. Kita sharing, ada obatnya, ada jamunya. Iya. Jamunya herbal, nggak pakai kimia. Oh, herbal. Karena ulat Jerman akan dimakan oleh manusia, akan jadi obat. Jadi nggak boleh pakai kimia. Saya pakai herbal, bahan bakunya semua dari hutan. Hutan tropis Indonesia itu banyak obat-obatnya. Aman semua, teman-teman. Aman, jadi herbal. Nah, ini kita bikin seperti teh ini. Kita minum hangat-hangat. Daerahnya dingin ini di puncak nih, kemudian kita datang ini. Ya. Di daerah Bogor ini. Bogor. Oke, teman-teman, begitu dulu. Kita sangat bersyukur banget ada orang-orang seperti Barudi ini yang care sama petani-petani Indonesia ini. Semangat, teman-teman. Terima kasih buat Barudi. Terima kasih ya. Selamat berkarya ya. Semoga sukses selalu petani ulat Jerman. Semangat!